On the line. Sentimen anti-Tionghoa yang kini tumbuh subur selama 3 dekade pemerintahan Orde Baru hingga hari ini masih menjadi masalah yang kerap muncul dalam wacana kebangsaan kita. Padahal, dalam lintasan sejarah, ada banyak sumbangsi tokoh-tokoh keturunan Tionghoa dalam membentuk perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Salah satunya adalah Laksamana Muda John Lee, perwira tinggi TNI Angkatan Laut keturunan Tionghoa pertama dalam sejarah kemiliteran TNI Angkatan Laut yang dijuluki sebagai Hantu Selat Malaka karena keahliannya menyelundupkan senjata lewat laut untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan. Saya dilahirkan di Manado 9 Maret. Saya punya nama asli John Lee. John Lee yang memiliki nama asli Lee Cheng Tuan lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 9 Maret 1911 dari pasangan Lee Kai Tai dan Mariam Wee Seng Ni. Lee Kai Tai, ayah John Lee merupakan pemilik perusahaan pengangkutan petol atau Femen Transport under naming Lee Kai Tai di Pelabuhan Manado. Usaha sang ayah pada bidang transportasi laut ini menginspirasi John Lee muda untuk meninggalkan kota kelahirannya. Pada tahun 1928, saat usianya menginjak 17 tahun, John Lee nekat pergi ke Batavia untuk mengejar cita-citanya menjadi pelaut. Setelah setahun menjadi buruh pelabuhan di Tanjung Priok pada tahun 1929, John Lee mulai bekerja di kapal pelayaran Belanda, Koninklijk Paketvaartmaatschappij atau KPM. Kemampuannya dalam ilmu hitung menjadi faktor penunjang yang membuat John Lee berhasil menyelesaikan kursus navigasi dalam waktu singkat, yakni 3 bulan. Kami dapat kesempatan untuk pergi ke Afrika Selatan, Timur Jauh, sampai Shanghai, di mana-mana. Dan kita punya pendidikan ada lebih bertambah lagi. Karena ini kapal dagang. Di samudra kita harus mengetahui bintang, bulan, dan matahari. Bagaimana kita harus membedakan supaya kita punya posisi di laut, kita tahu di mana kita berada. Pada tahun 1942, saat Perang Dunia Kedua bergejolak, John Lee bertugas di Khorramshahr, Iran, dan sempat mendapat pendidikan militer dari pasukan sekutu. Saat Perang Dunia Kedua berakhir pada bulan Agustus 1945, John Lee memilih bergabung dalam Barisan Pejuang Kemerdekaan Indonesia. Waktu saya dengar Indonesia merdeka, saya bilang selesai tugasku dengan orang Belanda. Tapi kami harus berakal bagaimana bisa kembali ke Indonesia. Sebetulnya kami punya hasrat meminta semua para orang Indonesia, kita minta satu kapal dan kami minta saya jadi komandan untuk kembali, untuk bawa kapal itu ke Indonesia. Tapi Belanda ada sesuatu yang lain. Tetapi saya tetap, ini orang Indonesia, harus saya berjuang untuk negara dan bangsa Indonesia. Malahan mereka katakan, jika kembali kalau mereka menguasai, saya akan ditembak mati. Tapi kita sudah melatih dia sekian, hingga dia dapat ilmu pengetahuan yang baik. Sekarang dia berputar haluan. Setibanya di tanah air, pada tahun 1946, John Lee menemui pimpinan Laskar dari Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, di Jakarta. Dari pertemuan ini, John Lee mendapat surat jalan ke Yogyakarta untuk menghadap Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, Laksamana Mas Pardi. Setelah resmi bergabung dengan ALRI, pada tanggal 29 Agustus 1946, John Lee yang mendapat pangkat kelas 3 ditugaskan di Pelabuhan Cilacap. Di pelabuhan ini,
John Lee sukses melakukan sejumlah tugas penting, antara lain membersihkan pantai Segara Anakan dari ranjau air, menjaga keamanan pelabuhan Cilacap, dan melatih para nautika muda. Berkat kecakapannya dalam menjalankan tugas-tugas ini, John Lee mendapat kenaikan pangkat luar biasa, menjadi Mayor Laut. Pekerjaan pokok diberikan kepada saya yaitu untuk melatih perwira-perwira remaja. Saya jadi kepala nautika dan saya mendidik anak-anak ini. Pokok yang utama untuk menyapu ranjau-ranjau. Dan kami dapat satu petunjuk-petunjuk bagaimana membuat itu alat-alat supaya bisa menyapu ranjau-ranjau. Dan anak-anak semua harus mengetahui bagaimana harus mereka menghitung air pasang dan air surut. Sebab itu pengaruh besar sekali. Kalau kaum komunis dia menganggap bahwa saya menyapu ranjau untuk kapal-kapal Belanda masuk. Tapi saya ada surat perintah dari markas besar Angkatan Laut. 2 kali seminggu kami dapat surat-surat kaleng. Mendapat satu ancaman-ancaman. Pada bulan September 1947, Kepala Urusan Pertahanan di Luar Negeri membeli sejumlah kapal cepat yang akan digunakan untuk memasok kebutuhan perlengkapan persenjataan dan logistik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena kemampuannya, John Lee ditunjuk untuk memimpin awak salah satu kapal cepat yang dinamai The Outlaw. Dengan rute operasi Singapura Labuan Bilik dan Fort Swettenham. Dengan kapal cepat kecil ini, John Lee melakukan berbagai aksi heroik untuk menyelundupkan senjata bagi kepentingan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya sendiri memberi itu nama The Outlaw. Ini karena The Outlaw kita tidak menghiraukan segala tita-tita atau segala sesuatu yang menghalang-halangi perjuangan kita. The Outlaw itu bebas. Nah itulah pada satu hari mereka tangkap saya. Sebagai perwira Angkatan Laut Republik Indonesia, John Lee berkali-kali memperlihatkan kemampuan dan totalitasnya sebagai pelaut dan patriot sejati. Pada tahun 1947, John Lee, misalnya, sukses menjalankan tugas pengamanan pelayaran kapal-kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk diperdagangkan di luar negeri. Di antaranya, mengawal kapal pengangkut karet berbobot 800 ton untuk diserahkan Utoyo Ramalan, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura. Karet dan hasil bumi lain ini dibawa ke Singapura untuk dibarter dengan senjata. Senjata-senjata ini kemudian diselundupkan masuk ke wilayah Sumatera untuk dipergunakan bagi kepentingan perjuangan melawan Belanda. Membantu Republik pada waktu itu untuk mencari divisa. Sebab kita banyak orang yang sudah ada di luar negeri mencari divisa supaya jangan kita dipukul oleh kaum-kaum neokolonialisme. Jadi saya sendkan hand granat dan beberapa yang saya tidak bisa ingat lagi untuk bawa ke Sumatera. Saat itu, meski sudah merdeka, militer Belanda dengan dukungan pasukan sekutu masih bercokol di Indonesia. Menyusul kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Belanda ingin kembali menjajah wilayah Indonesia. Karena situasi ini, perjuangan John Lee menembus patroli kapal-kapal militer Belanda untuk menyelundupkan senjata tidak ringan. Pada satu waktu, kita mau masuk Sumatera di Labuan Bilik, kita disambut dengan 60 kali tembakan. Saya sudah tulis itu di kisah perjuangan kedua. Anak-anak bilang 60, Pak. Saya bilang, kita rendahkan saya 30. Karena keberhasilannya memimpin sejumlah aksi penyelundupan senjata dan menebus blokade laut kapal-kapal Belanda ini, John Lee sempat dijuluki oleh sebuah media asing sebagai hantu Selat Malaka.
Berbagai senjata yang pernah diselundupkan John Lee, antara lain sisa-sisa senjata serdadu Inggris yang diberikan penduduk Singapura keturunan Tionghoa kepada awak kapal John Lee. Sebagian dari sekitar 40.000 senapan milik Jepang yang diangkat dari dasar Teluk Siam di Thailand, dan sebagian dari 2.000 ton bahan peledak sisa Perang Dunia Kedua di Malaya. Pada misi pertamanya di bulan Oktober 1947, John Lee mencatat dalam memoarnya bahwa kapal The Outlaw memuat perlengkapan militer berupa senjata semi-otomatis, ribuan butir peluru, dan perbekalan dari salah satu pulau di Selat Johor ke Sumatera. Namun, saat berada di Labuan Bilik, pesawat Belanda sempat mencurigai aktivitas The Outlaw dan mengarahkan 2 senjatanya ke arah kapal itu. Untungnya, karena bahan bakar menipis, pesawat Belanda itu kemudian pergi meninggalkan kapal The Outlaw. Misi pertama John Lee pun sukses. John Lee bersama 22 awak kapalnya membongkar muatan senjata dan amunisi dan diserahkan ke Bupati Riau, Usman Effendi, serta Komandan Pejuang setempat, Abu Salam. Setelah misi pertamanya yang sukses, kapal The Outlaw kembali beberapa kali menyelundupkan senjata dan logistik lain untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam beberapa kali penyelundupan, kerap kali kapal The Outlaw menjadi sasaran pengejaran kapal-kapal patroli milik Koninklijk Marine atau Angkatan Laut Belanda. Namun, berkali-kali pula kapal The Outlaw berhasil lolos. Dalam buku biografi John Lee, yang disunting Kustiniati Mukhtar, sedikitnya John Lee pernah melakukan 15 kali operasi penyelundupan. Ketika membawa 18 drum minyak kelapa sawit, John sempat ditangkap perwira Inggris. Namun, di pengadilan Singapura, John Lee dibebaskan karena tidak terbukti melanggar hukum. Sosok John Lee yang religius, melihat keberhasilannya lolos dari sergapan Belanda sebagai pemberian dari Sang Pencipta. Di setiap misinya, John Lee terus memegang Injil dan berdoa. Ciri khas ini membuat media asing pernah menjuluki John Lee sebagai The Smuggler with Bible, atau Sang Penyelundup dengan Injil. Selama kurang lebih 2 tahun, John Lee dan The Outlaw terus berkontribusi memasok senjata dan kebutuhan logistik bagi barisan pejuang kemerdekaan. Pada 30 September 1949, John Lee dipindahkan ke Bangkok dan ditugaskan di Pos Hubungan Luar Negeri. John Lee ditugaskan mendapatkan pasokan senjata yang lebih banyak untuk kepentingan perjuangan di tanah air. John Lee kemudian melanjutkan tugasnya di TNI AL dalam sejumlah misi penting, mulai dari penumpasan pemberontakan FMS atau Republik Maluku Selatan hingga Promesta atau Perjuangan Semesta. Saat terlibat dalam sejumlah aksi menumpas pemberontakan, John Lee kerap memperlihatkan sisi humanisnya sebagai seorang yang religius. Saat menjadi salah satu pemimpin dalam operasi penumpasan pemberontakan RMS di Ambon misalnya, John Lee pantang memerintahkan penyerangan ke basis-basis pemberontak pada hari Minggu. Sebab, menurut John Lee, bagi para pemeluk agama Kristen, agama yang banyak dipeluk masyarakat Ambon, hari Minggu adalah hari untuk pergi ke gereja dan beribadah. Pasca terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965, pemerintah Orde Baru menghimbau warga Indonesia keturunan Tionghoa berganti nama dengan nama-nama pribumi. Menyikapi kondisi politik baru ini, John Lee memilih mengganti namanya menjadi Yahya Daniel Dharma. Dengan nama baru ini, John Lee tetap meneruskan karirnya di lingkungan ABRI. Pangkat tertinggi yang pernah disandang Yahya Daniel Dharma atau John Lee adalah Laksamana Muda. Pangkat tertinggi yang pernah disematkan bagi tentara pejuang keturunan Tionghoa di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1988, John Lee meninggal dunia. 21 tahun kemudian, tepatnya pada 9 November 2009, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputra Adi Pradana
kepada mendiang John Lee. Nama John Lee pada awal Januari 2017 juga diabadikan sebagai nama kapal perang Indonesia, KRI John Lee. Jejak perjuangan dan keteladanan John Lee dalam memaknai nasionalisme dan kewarganegaraan selalu relevan untuk direnungkan, terutama bagi siapa saja yang meyakini bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang didirikan untuk menjamin kebebasan dan kesejahteraan setiap warganya tanpa mempedulikan latar belakang, ras, golongan, agama, dan lain-lain.